Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Muamalah kelas 4A, yaitu Bapak Amirullah, serta teman-teman kelas 4A Muamalah yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu PowerPoint yang berjudul Nikah Lintas Agama Menurut Pandangan Islam. Sebelum berlanjut kepada materi yang disampaikan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Jun Fahri Suni, serta rekan saya Ayu Setiawati. Oke, selanjutnya slide akan saya bacakan. Baik, di sini ada dalil. Saya bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala matum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghriti biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya ada kasus-kasus pernikahan beda agama di Indonesia dan dunia. Perkawinan beda agama di luar negeri menjadi kontras terjadi di kalangan artis, aktor maupun yang lainnya. Di Indonesia seperti Marcel Siahaan beragama Buddha dan Rima Melati Adams beragama Islam yang berlangsung di Singapura di tahun 2009. Selanjutnya ada Ari Saleh beragama Kristen dan Nia Zulkarnain beragama Islam menikah di Australia pada tahun 2003. Selanjutnya ada Frans Mohede beragama Kristen dan Amara beragama Islam menikah di Hong Kong pada tahun 1991. Dan juga Rio Febrian beragama Kristen dan Sabrina Kuno beragama Islam menikah di Thailand pada tahun 2010 dan sebagainya. Perkawinan beda agama di Indonesia terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan penyebab Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup secara berdampingan, sehingga sulit untuk menghindari pernikahan beda agama itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pengertian pernikahan beda agama. Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan antar agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian, yaitu perkawinan. Terdapat dua unsur pokok yang harus ada di dalam definisi perkawinan antar agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan pernikahan ataupun perkawinan.
Selanjutnya ada hukum pernikahan beda agama dalam Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud pernikahan beda agama dalam pembahasan ini adalah salah satu dari pasangan mereka beragama Islam, baik calon suami ataupun istri, dan yang lain beragama non-Islam, entah itu Kristen, Hindu, dan yang lainnya. Dalam Islam, pernikahan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar dilarang ataupun sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah serta Rasul-Rasulnya. Bahkan dengan tegas Allah menjelaskan bahwa seorang budak wanita yang muslim itu lebih baik daripada seorang musyrik. Walaupun memiliki sesuatu yang lebih istimewa atau terlihat lebih serta menarik hatinya. Dan begitu sebaliknya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Menjelaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram hukumnya dengan alasan apapun. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun pada hakikatnya, dalam hadis ini Rasul menempatkan agama sebagai yang terakhir, namun pada kalimat penutupnya Rasul menegaskan kembali, seakan-akan memberi petunjuk untuk memilih pasangan terlebih dahulu dengan melihat agamanya. Karena dengan demikian, sangat beruntung jika menikah dengan yang satu agama. Beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat kelak nanti. Selanjutnya, terdapat pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang pernikahan beda agama. Dalam memahami perkawinan antara wanita muslim dengan pria atau laki-laki non-muslim, ulama sepakat bahwasanya hukumnya adalah haram. Tetapi perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Pendapat pertama menjelaskan bahwa laki-laki muslim haram menikahi wanita ahli kitab atau Yahudi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah ibnu Umar dengan menggunakan penafsiran terhadap surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa wanita ahli kitab atau Yahudi dari kalangan Nasrani dan Yahudi adalah termasuk golongan yang musyrik karena menuhankan Nabi Isa, Ibnu Maryam, dan Uzair. Dengan demikian, mereka tidak lagi halal dinikahi karena orang musyrik itu haram dinikahi. Pendapat kedua dikemukakan oleh Atta bin Rabbah. Ia menyatakan bahwa menikahi atau mengawini ahli kitab adalah rukhsah karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit. Sedangkan saat ini atau zaman sekarang wanita muslimah telah banyak dibanding laki-laki. Oleh karena itu, mengawini atau menikahi wanita ahli kitab tidak diperlukan lagi. Dan secara otomatis hilanglah rukhsah untuk mengawini wanita ahli kitab. Selanjutnya ada pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang pernikahan beda agama. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh jumhur ulama yang membolehkan pernikahan atau perkawinan wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Sedangkan yang termasuk ahli kitab adalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Menurut pandangan ulama di zaman modern ini, seorang pakar seperti Rashid Ridho, murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lainnya yang dapat dikategorikan sebagai ahli kitab. Ridho menfatwakan
bahwa laki-laki muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufasir Ibnu Jarir Al-Tabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina, dan yang semacamnya, seperti orang Jepang adalah ahli kitab yang mengandung paham monoteisme sampai saat ini. Karena itu halal menikahi perempuan-perempuan mereka. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Setiawati. Padanya silakan. Iya, baik. Selanjutnya ada pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Indonesia. Undang-Undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Profesor Dr. Hazairin SH secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Hal itu karena di samping peraturan dalam pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam bab 12 pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama. Selanjutnya, pandangan Muhammadiyah tentang pernikahan beda agama. Adapun fatwa Muhammadiyah tentang nikah beda agama adalah haram dan sudah menjadi putusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur. Namun demikian kami mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain yang pertama, ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlul kitab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ahlul kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah menurut Yahudi dan Isa anak Allah menurut Nasrani. Yang kedua, pernikahan beda agama dapat dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Lalu yang ketiga, insya Allah umat Islam pria tidak kekurangan wanita muslimah, bahkan realitanya wanita muslimah lebih banyak dari kaum laki-laki. Lalu yang keempat, sebagai upaya syaz azariyah atau mencegah kerusakan untuk menjaga keimanan calon suami atau istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. Baik dari materi yang sudah dijelaskan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa masih banyak kasus-kasus pernikahan beda agama di Indonesia maupun di dunia yang sering kita dengar di berita-berita televisi maupun menjadi sebuah berita terdahulu yang menjadi acuan bahwa sebenarnya hukum-hukum yang melarang pernikahan beda agama itu masih belum pasti di negara Indonesia ini. Karena hukum di Indonesia menyerahkan syarat-syarat pernikahan itu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pasangan itu sendiri. Dan juga ada beberapa pendapat para alim ulama yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang atau haram. Dan ada yang mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Dan ada yang menjadi pertengahan, yaitu membolehkan pernikahan beda agama tetapi dengan syarat tertentu. Baik, itu saja mungkin yang dapat disampaikan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.